الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah. Bismillah. Pak Ustadz, baik, saya ingin bertanya berhubungan dengan doa. Apa sebab doa tidak terkabul dan bagaimana cara agar doa segera terkabul? Serta bagaimana cara menenangkan pikiran dan hati yang sedang kacau. Terima kasih. Semoga Allah berikan ketenangan kepada Anda dan memberikan jawaban dari doa-doa terbaik yang disampaikan. Di sini ada 3 persoalan ya. Yang pertama, kenapa doa tidak terkabul? Yang kedua, bagaimana doa cepat terkabul? Dan yang ketiga, bagaimana cara menenangkan pikiran. Ya, penyebab doa tidak terkabul, teman-teman sekalian, kita bisa lacak di salah satu hadis Nabi SAW ketika beliau menerangkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang. Ya, saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, langsung ke intinya. Thumma dzakara rajula ya yutilus safara as'atha aghdara. Kemudian Nabi menyebutkan seorang lelaki yang menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai dia berdebu, artinya menempuh perjuangan yang luar biasa sampai melewati berbagai medan, kan? Yamud yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu, maka dia menyebut ya Rabb, bermohon dengan al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Dia tempuh 3 hal ya. Dia tempuh 3 hal. Satu, yaitu menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Sedangkan di salah satu keterangan, doa orang dalam perjalanan itu cepat dikabul. Yang kedua, yamudu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Sedangkan mengangkat tangan bagian dari hal yang memudahkan doa terjawab. Ya, ada hadis lain mengatakan innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah itu hayyun, maha pemalu, karimun, maha mulia. Dan akan merasa sangat malu kalau tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Ya, ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ya apakah doaku, kurang lebih bahasa kita ya, terkabul dengan mengangkat tangan ini bermohon kepada Allah? Ya, maka Nabi balik bertanya, bagaimana jika ada seorang menengadahkan tangannya kepadamu dan memohon sesuatu, apakah engkau akan berikan? Ya, kata dia, aku malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, komen Nabi pertama, innallaha hayyun karimun. Sungguh Allah lebih pemalu daripada engkau, lebih mulia daripada engkau. Allah sang pencipta dan sangat merasa malu jika tidak mengabulkan permohonan hamba yang tengah menengadahkan tangan kepadanya. Ini hadisnya sahih, ya kan? Akhirnya yang ketiga adalah menggunakan al-asma al-husna. Ini kaidah yang ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyama tad'u falahul asma al-husna. Sebut nama Allah kalau Anda punya persoalan, minta bermohon kepada Allah, sebut namanya, atau Ar-Rahman, atau juga falahul asma al-husna, maka cari nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka disebut dengan al-asma al-husna. Misalnya kita butuh rezeki, sebut Allahur Razzaq, kan? Dan kita butuh ilmu, Allahul Alim, ya Allah. Butuh kesabaran, Allahus Sabar. Atau misalnya secara umum, kita ingin minta dengan menyebut nama Allah yang berjanji memberikan kebutuhan kita, merawat kita, maka sebut namanya Rabb. Makanya di diksi Al-Quran seringkali ada narasi doa menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tu'akhidna, Rabbana zalamna, itu menggunakan Rabb. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran saat kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, berkomitmen dan memohon kepada Allah, Allah mengatakan dengan kalimat Rabb, ingin memenuhi kebutuhan kita, sepanjang kita pun komitmen untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ya, kemudian kita menjawab qalu bala syahidna. Ya, kita mengatakan kami bersyahadat ya Allah, Allah menjanjikan dengan Rabb. Makanya sering kita mengatakan ya Rabb. Dan orang ini melakukan ketiganya. Perjalanan jauh, kemudian mengangkat tangan, ketiga menyebut al-asma al-husna. Seharusnya doa dia 3 kali lebih cepat dikabulkan dari orang biasa. Tapi apa yang terjadi? Anna yustajabu lahu. Kata Nabi, anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dijawab? Ya, ternyata penyebabnya adalah, ini yang paling luar biasa. Dia melakukan 3 hal yang mempercepat terkabulnya doa, tapi saat yang bersamaan, kata Nabi tidak berfungsi apa-apa. Ya, karena ada persoalan. Apa persoalannya? Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, ya kan? Minumannya haram. Malbasu haram, pakaiannya haram. Maghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Ya, ternyata yang haram-haram itu bisa menyekat hadirnya sesuatu yang harusnya Allah berikan kepada kita. Ya, saya beri contoh gini misalnya. Ya, kita kalau ada gelas ya. Gelas ya kan? Gelas itu kan ada atasnya, ada tutupnya kan? Kalau ditutup. Kalau enggak kan semua masuk kan? Ya, tapi kalau kita tutup, maka tersekat tuh, apapun yang mau masuk sulit. Kalau ringan, tembus. Tapi kalau keras, ya balik lagi mental. Ya, seperti itulah cawan hati kita. Kalau kita bermohon dengan kebeningan, air bening masuk, susu masuk, kopi masuk, yang enak-enak masuk semua. Tapi ketika dia ditutup tuh dengan maksiat, tutup dengan maksiat, menutup. Kata Nabi di hadis Muslim, naktah sauda, mulai menutup. Ya, kalau masih ringan, masih ada tembus dikit-dikit. Tapi kalau sudah berat, mantul lagi. Nah, maksiat ini, perbuatan dosa ini, itu yang menghambat kebaikan itu masuk dalam diri kita. Sedangkan Allah itu thayyibun, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, ya, tidak menerima
kecuali dari yang baik-baik, dan tidak sampai kepada kita pun anugerah Allah karena Allah Maha baik, nggak akan menyatu dengan yang kotor. Ya, jadi harus kita bersihkan dulu, harus dihilangkan dulu yang kotor-kotornya ini. Ya, karena itu maksiat, harta haram, ya kan? Makanan haram dan sebagainya itu tidak sangat sulit untuk mendatangkan jawaban dari doa, termasuk juga hidayah. Hidayah itu Allah berikan, cuman mental kadang-kadang. Ini yang menyebabkan telinga dengar adzan nggak peka. Lihat orang sholat nggak ada getaran, ya kan? Yang tembus ke dalam jiwanya. Disampaikan ceramah kebaikan malah anti, ya, malah menyoal atau kadang-kadang mencela dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam perilaku hidupnya. Maka apa yang harus dilakukan supaya doanya kemudian cepat terjawab? Yang pertama dia tobat dulu. Ya, tobat dulu. Tobat kembali pada jalan yang benar. Tinggalkan yang haramnya. Tinggalkan yang haramnya, tinggalkan perbuatan buruknya. Haram itu bisa karena perilaku anggota tubuh, misal mata menatap yang salah, telinga dengar maksiat, lisan bicara pada yang kotor, atau masuk lewat perut, ya, dari mulut lewat ke perut, ya, dari makanan haram tadi, ya, minuman haram, perangkat hidup haram itu tinggalkan. Ya, begitu kita tinggalkan, Allah pertama berikan ketenangan dalam jiwa kita. Nah, ketenangan ini begitu ada, hadir dalam jiwa kita, nanti baru kita bermohon, Allah kabulkan. Ya, kadang-kadang kita diminta untuk beribadah dulu, untuk menutup dosa-dosa kita sebelumnya. Seakan ingin mengatakan gampang, doa dikabulkan itu gampang. Tapi, kalaupun dikabul, sementara kamu masih banyak dosa, bagaimana menutupnya? Maka kita kadang-kadang dipacu untuk meningkatkan ibadah. Ya, orang tuh berhijrah kan, nggak langsung doa dikabul. Tiba-tiba kemudian, malah yang terjadi dua hal. Ya, satu dilatih untuk ibadah dulu, rajin dulu tahajudnya, rajin puasanya dulu. Terus tiba-tiba ada yang hilang. Ya, ke masjid mau tobat pulang hilang sendal. Ya, boleh jadi ya di sendal itu mungkin ada sebagian dulu yang kotor. Bukan di sendalnya, mungkin di harta yang lainnya. Ya, karena kamu sekarang sudah baik, yang haramnya Allah tinggalkan. Nah, persepsinya bisa jadi begitu. Ya, supaya diganti nanti dengan yang lebih baik lagi dari harta yang lebih baik. Kalau kita sudah menyadari konsepsi ini dan kita akan tenang ya dalam menyikapi ini semua, sudah mulai meningkat ibadah, ada halawatul iman, enak rasanya meningkat ibadah, sudah baik, ini tandanya tobat diterima. Jadi yang jelek-jelek tadi ditinggalkan, maksiat sudah nggak mau dilakukan lagi dari mata sampai dengan ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, kita tinggalkan. Nikmat ibadah ini tanda kemudian tobat diterima. Kalau sudah begitu, maka lakukan beberapa cara yang langsung diisyaratkan dalam Al-Quran untuk mempercepat terkabulnya doa. Seperti Quran surah kedua, Al-Baqarah, saat Ramadan kemarin saya sampaikan. Ayat 186, kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad SAW, jika ada hambaku bertanya padamu mencari-cari aku. Ya, hamba di sini ada dua kemungkinan. Bisa hamba yang dimaksudkan hamba yang saleh, seperti Allah firmankan di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu hamba yang saleh. Wajar dia mencari Allah, mendekat untuk meningkatkan ibadah. Ada. Yang kedua hamba yang salah, yang di surah Az-Zumar itu, surah 39 di ayat 53. Ya, wa qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan Muhammad SAW pada hamba-hambaku yang banyak berbuat salah dalam hidupnya, dia jangan putus asa dari rahmatku. Sepanjang dia mau kembali kepadaku, aku terima dia. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa dia sepanjang dia mau bertobat kepada Allah. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Dua hamba ini ketika mencari Allah, yang satu meningkatkan amal saleh, yang kedua tobat dari salah. Ya, begitu dia bertobat, selesai itu tadi, maka apa yang harus dia kerjakan? Kata Allah langsung dijawab sebelum bertanya. Uji budang watad da'i. Pasti mau minta, pasti mau doa. Yang soleh minta surga, kan? Yang salah minta penerimaan tobat, minta rahmat, minta kebaikan, minta rezeki, minta macam-macam. Kata Allah, uji budak wa tadda'i tadaan. Aku pasti akan jawab semua doa-doa hambaku, baik sekarang, nanti, ataupun saat dia kembali kepadaku. Kalau belum itu layak untuk dia dapatkan di dunia, Allah akan berikan di akhirat. Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Kadang bukan kebutuhan kita sekarang, kadang nanti apa yang kita harapkan itu Allah berikan sesuai dengan aspek yang bisa meraih kemaslahatan untuk kehidupan kita. Maka kalau ingin cepat dikabulkan, ya falyastajibu li, maka cepat respon seruanku, kata Allah. Ya, kita menuntut hak dari Allah, tapi hak Allah nggak kita selesaikan. Maka kalau kita pengen cepat dikabulkan, cepat pula respon surat Allah. Secepat kita merespon, secepat itu pula Allah memberikan jawaban kepada kita. Karena itu Allah uji dalam sehari, ya, diseru kita oleh Allah lewat suara muadzin salat misalnya. Ya, coba direspon nggak? Nah, sekarang biasakan. Zuhur respon, asar respon, maghrib respon, isya, subuh, bahkan kalau bisa lebih cepat merespon. Subuh 4.35, ya, Anda siap-siap dari jam 4 misalnya kan. Nah, itu ketika Anda menyiapkan lebih dari semestinya, dituntut 4:30, tapi jam 4 siap-siap, maka Allah pun akan berkenan mengabulkan lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Jadi kalau ingin cepat doa dikabulkan, latihan meningkatkan amal soleh, itu kuncinya. Ya, amal soleh itu kalau ditingkatkan takwa namanya. Takwa itu latihan untuk meningkatkan amal soleh, sehingga ada hasil kedekatan dengan Allah. Makanya turunan takwa itu amal soleh. Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Latihan salat.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, latihan infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, latihan interaksi dengan Al-Quran. Nanti kalau takwanya meningkat, termasuk saat puasa kemarin, kan ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kan? Nah, kalau takwa sudah meningkat, apa yang terjadi? Nah, konsepnya di Quran surah 65. Ya, di akhir ayat kedua sampai ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya, Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Bahkan terkait rezeki didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Sampai nanti kalau masuk ke ayat keempat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kalau dia bisa meningkatkan lagi, maka semua sisa aktivitasnya dimudahkan oleh Allah. Mudah. Ya, wal yu'minu bi. Tapi harus yakin, kembali ke Al-Baqarah 186. Harus lakukan dengan iman. Jadi ada orang bekerja kebaikan tidak dengan iman, ada yang dengan iman. Yang dengan iman itu lakukan karena Allah. Semua niat lillah, karena Allah perintahkan. Jangan cuma mengejar target dunia. Ya, saya bangun relasi baik pada dia supaya punya akses ke sini, punya kedudukan bisa terangkat. Motifnya hanya cari perhatian manusia gitu kan. Nah, kalau itu ya nggak ada bedanya dengan yang nggak beriman. Banyak yang belum beriman pun, yang belum beriman banyak begitu. Ya istilah manusia cari muka dan walaupun mukanya udah kelihatan. Ya cari perhatian dan sebagainya. Lakukan karena Allah. Itu ihsan namanya. Di hadis Muslim, nomor hadis ke-8, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ya, maka kembali ke Quran surah kedua ayat 186, la'allahum yarshudun. Nanti kalau mereka sudah menyadari itu semua, sudah merasakan kenikmatan, mereka akan mendapatkan kenyamanan dan petunjuk dari Allah. Baru bisa membedakan, oh ini nikmatnya ibadah. Ini banyak doa dikabulkan. Jadi satu taubat dulu, yang kedua tingkatkan amal saleh. Terus lakukan dengan yakin iman kepada Allah dan lihat nanti perubahan apa yang terjadi. Ya. Dan yang terakhir bagaimana menenangkan pikiran dan hati yang sedang kacau. Baik, saya ambil ke sisinya dulu ya, ke sisi ketenangannya dulu. Quran surah 13 ayat 28. Enggak ada cara lain menenangkan jiwa kecuali dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah itu akan berdampak pada ketenangan hati. Zikir itu segala aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah. Ya. Karena itu doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo kamu berdoa kalau punya masalah, sebut nama Allah. Tapi segenap jiwamu, jangan cuma di lisan, segenap jiwamu dengan khusyuk, dengan penuh harap. Makanya saat berdoa kita cenderung tenang, walaupun solusi belum datang pada saat itu, tapi ketenangan ada. Karena tertumpahkan apa yang dirasakan, ya keluar dari keadaan jiwa kita. Maka tapi minta sepenuh jiwa supaya merasa lebih nyaman. Ya, kemudian baca Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau sedang tidak tenang, ya alih-alih melakukan hal yang tidak positif, lagi bikin status yang enggak jelas, lebih baik wudu, buka mushaf, ada kiblat, itu ada ketenangan. Ya, kemudian ya kalimat thayyibah, sebut misalnya subhanallah, alhamdulillah, zikir, Allahu akbar, astagfirullah, istighfar, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, ya rabbana zalamna anfusana, ya rabbana, misalnya apa yang kita bisa sampaikan, mohon kepada Allah dengan zikir-zikir terbaik, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, istighfar, astaghfirullah. Nah, itu termasuk zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu memberikan ketenangan pada jiwa. Boleh saat gelisah pun kita sampaikan itu. Dan puncaknya salat. Ya, karena salat itu puncak dari zikir. Istighfar ada dalam salat, subhanallah ada di salat, alhamdulillah ada di salat, Allahu akbar ada di salat, ngaji ada di salat, ya doa ada di salat. Yang semua tadi ada di salat. Ya, makanya ketika Anda menunaikan salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, enggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Ya, maka buktikan engkau menuhankan aku dengan menyembahku. Caranya tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Jadi ambil wudu. Kemudian setelah itu kita salat, kalau bisa ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, ya, atau misalnya salat wudu sesuai misalnya waktunya, bisa kal duha atau yang lain, tunaikan dan penuh harap kepada Allah. Itu cara terbaik untuk menenangkan jiwa. Jadi 3 ini kita simpulkan, setelah taubat kepada Allah, tingkatkan amal soleh dan perbanyak zikir dengan menunaikan amal soleh tadi. Nah, semoga dengan itu insyaallah terlengkapi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. والإسلام ديني ومحمدا رسول